Nah, sekarang saya mau tanya sedikit saja Pak soal yang banyak viral-viral nih Pak. Kan katanya Pak Amin itu pernah bernazar katanya kalau kemarin Pak Prabowo kalah mau jalan dari Jakarta Jogja Pak katanya. Itu bagaimana Pak? Nah, itu nggak betul ya. Tidak betul. Nggak betul. Saya sudah telusuri dari segala. Mengingat-ingat gitu. Nggak ada. Nggak, saya cari di Google memang ada ya. Yang saya pernah menantang itu kalau mereka yang membuat berita hoax kemana-mana bahwa Amin Rais itu komisaris Freeport. Jadi dia sedang bersandiwara, dia anti eksploitasi Freeport, tapi diam-diam dia komisaris Freeport dengan gaji yang aduhai. Kalau ada yang bisa membuktikan, saya akan jalan kaki sampai ke Surabaya, terus setelah itu saya naik pakai ban, ya akan sampai ke Papua gitu. Oh, gitu. Nggak ada bisa, jadi itu hoax ya. Oke. Jadi tidak benar itu Pak. Pak, saya bikin kejutan lagi buat Bapak. Kalau Pak Amin Rais ini kalau kita lihat dari kacamata saya atau kebanyakan orang-orang yang sudah mengenal Pak Amin ya sudah tahu lah Pak Amin seorang tokoh. Tapi apakah benar di balik itu kita mau lihat Pak oleh pakar semiotika Pak. Saya panggil Pak tamu saya ada Pak Hisham Fakhri. Pak Hisham. Ketemu lagi Pak. Silakan. Pak Hisham, malam hari ini Pak Hisham saya minta kembali Pak Hisham Pak. Kali ini tokohnya Pak Amin Rais Pak. Ya. Sudah kenal Pak sebelumnya? Sudah sejak remaja Pak. Sejak remaja sudah kenal. Oke. Junior saya. Junior. Sudah puluhan tahun nggak ketemu. Nah meskipun junior, coba kita baca karakter dari Pak Amin Pak ya dengan sebagai pakar semiotika. Mungkin kali ini bisa dari tanda tangan dulu Pak. Boleh. Dari tanda tangan Tapi Pak sebelum Amin. dari tanda tangan, satu hal dari gestur yang saya kenal beberapa waktu lalu tuh, yang saya masih ingat sampai sekarang adalah performa tentang kerapiannya. Kerapian. Jadi kalau beliau tuh kalau tampil di mana-mana selalu necis. Betul Pak. Rambutnya klimis. Ya, sebenarnya biasa ya, biasa ya. Ya memang tidak luduh gitu loh ya. Betul. Jadi mulai dari bawah sepatu, celana sampai rambut itu selalu luar biasa. Terima kasih. Ini Pak, hati-hati loh Pak Fakhri ini Pak. Nanti ujung-ujungnya nggak enak loh Pak. Iya. Awalnya aja. Nah, boleh Pak tanda tangan Pak ada di sini Pak. Ya. Kita lihat bagaimana yang udah-udah Pak dibacain semua nggak apa-apa ya. Ini just for fun nih, seru-seruan Pak ya. Seru-seruan saja. Ini tidak. Oke. Yang lebih besar boleh Pak? Oke. Yang lebih panjang? Oke. Wah. Jadi ini apa coba Pak? Diperlihatkan di kamera Pak. Hisham. Tanda tangan Pak Amin Rais. Ya. Kita lihat, saya pernah melihat tanda tangan ini beberapa tahun yang lalu Pak. Nah perbedaan yang saya lihat itu adalah beliau mengawalinya lebih pendek, padahal sebelumnya beliau melalui lebih panjang sekali untuk mencapai titik ini. Nah artinya apa? Artinya secara semiotik ada sebuah perjalanan. Kalau dulu masih dalam proses, tapi sekarang sudah masuk pada wilayah-wilayah yang jauh lebih spiritualis. Maksudnya apakah dulu ambisius gitu? Sekarang sudah tidak ambisius? Ya barangkali gitu? dulu masih ada sedikit untuk yang harus diselesaikan. Tapi pada tahapan tertentu, karena ini pendek, artinya saya melihat ini adalah tanda tangan sudah melalui pada batas-batas spiritual. Karena sudah reformasi kali Pak Amin. Barangkali begitu ya. Faktor usia barangkali juga menentukan juga itu seperti itu Pak. Ya mungkin. Jadi lebih ke spiritualis. Lebih kuat lagi karena memang beliau itu struktur ini kan tanda-tanda struktur yang memang tidak biasa dan ini agak sedikit tanda petik lah kira-kira begitu ya. Ada satu kekuatan dorongan ya seperti yang kita lihat seperti ini. Ini yang saya lihat dari beberapa bagian karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ini terpotong-potong. Artinya ada persoalan itu tidak hanya satu, tapi semua persoalan kumpul menjadi satu dan beliau harus menyelesaikannya. Saya suka angka 6. Nah, ya, karena rukun iman itu memang 6. Saya malah nggak pernah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. jadi dari berbagai sudut ini maka menjadi sebuah kesatuan, Pak. Dan itulah Amin Rais. Itulah yang memiliki kekuatan, atau dalam bahasa lain itu ada sebuah dorongan, barangkali di luar dari kehidupan yang nyata itu adalah dorongan sehingga beliau menjadi seperti sekarang.
Jadi segala keputusan, segala tindakan bukan saja karena menganalisis analisa logisnya, tapi ada dorongan di luar dirinya sehingga beliau menjadi seperti sekarang ini. Kira-kira gitu, Pak? Ya, mudah-mudahan. Apa Pak? Mudah-mudahan. Kalau dari Pak Amin sendiri dorongan dari luar itu apa Pak? Ada dari luar? Ya, kalau saya perjalanan kita di dunia ini Ya, itu bukan berakhir di kuburan, ya. Tapi kemudian kita tahu di seberang kubur itu adalah kehidupan yang abadi, gitu loh. Jadi yang mendorong saya melangkah ke depan itu dorongan bahwa dunia ini ya sementara, gitu. Jadi lakukan ala kadarnya, tidak usah terlalu ngoyo. Betul. Sampai menjual prinsip agama apalagi gitu, karena ada yang lebih abadi. Apa ini bisa disebutkan dengan satu kekuatan yang kita sebutkan extrasensory perception tadi, Pak? Itu mungkin betul ya. Jadi kalau saya pikir mengapa dulu saya dosen di Yogyakarta kok tiba-tiba getol bicara suksesi ya. Ya betul. Sehingga orang heran ada apa ini gitu. Baru pulang dari Amerika sudah sukses itu ngapain gitu ya. Ya. Nah seperti itulah kira-kira ya. Jadi I don't know.